Ini kan bukan di puyangnya, bukan di sebelum koma. Harusnya di antara banyak novel yang berbahasa Inggris. Harusnya kan gitu, koma gitu kan. Itulah di antara seperti itu, biar enak dibaca. Baru nanti akan berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Ada pemutihan. Ya kan? Kalau 20 tahun tanah itu sudah digarap oleh seseorang, sudah bisa disertifikatkan karena tidak ada yang ngaku, ya kan? Ketika menerjemahkan buku ini baru sekarang, sudah berapa puluh tahun. Jadi sudah tidak bisa dikutak-atik sebenarnya, ya kan? Karena 20 tahun kalau tanah itu sudah digarap oleh seseorang, sudah bisa disertifikatkan. Ya kan? Nah, berarti solusinya bagaimana? Yang belum disertifikatkan disebutnya tanah tidak bertuan, ya kan? Nah, itu yang diselamatkan berarti. Itu salah satu contoh seperti itu. Yang sudah bersertifikat, kan untuk mengeluarkan sertifikat itu kan ada aturan-aturan hukum, ya kan? Itu barangkali sebagai bahan gambaran. Jadi nanti ini buku setelah diterjemahkan, ini baru Jawa Barat loh, ini Cianjur, Tasik, oh ya, ini Jawa Barat ini. Bandung ada ini. Cerita Bandung. Sampai sedetil-detilnya, termasuk pemakaman yang kemarin dikunjungi ada di sini semua. Jadi Ibu sambil ngoreksi, sambil ngedit, sayang dia mah tidak datang sih kemarin ya, tua gue ya, nggak datang ya. Imajinasi itu yang bagi yang datang mau sambil membayangkan suasananya ya. Yang pergi ke, ada yang pergi ke Bagus siapa? Pergi ke pemakaman nggak? Enggak, yang pemakaman itu Bu Yeni. Diajak cerita lah, diajak cerita Bu Yeni. Yang kemarin datang ke pemakaman, sambil ngobrol-ngobrol, waktu ke pemakaman cerita pemakaman Ayang Rangga di sini nih. Coba cerita. Biar tahu, karena di sini kan dibilangnya Bapak Sepio Acanto tempat menyebut setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah PP No 24 1997. Penguasaan fisik merupakan hal penting yang tercantum dalam sebab ini kita akan berkarya. Kan tahun kemarin aja kita sudah menerbitkan 3 buku, tahun ini belum menerbitkan buku loh. Bu Yentri, direktur penerbitannya gimana ini, menang baik. Anak-anak karya tulisnya nanti disisipkan karya-karya terbaik di halaman terakhir. Jadi judul bukunya mungkin tulisan profesor dari Belanda jadi bahan kajian teknik tulis, misalkan begitu, untuk anak-anak di Indonesia. Karena di halaman terakhirnya karya anak-anak. Jadi nanti kan, oh ternyata sastra, buku sastra itu ternyata bukan cuma sembarang sastra, ya kan? Bisa cerita tentang lahan, bercerita tentang masa lalu, tentang kehidupan, tentang obat-obatan, tentang makanan, tentang bisnis, lengkap semuanya di sini, gitu kan? Jadi mungkin judulnya itu aja, tapi tulisan Mr. Profesor Dr. Jentenbring-nya muncul. Jadi di sampul maksudnya muncul kalimat itu di sampulnya itu. Nanti kita foto yang gede Jentenbring-nya itu di situ, ya kan? Itu. Baru kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu karya Jentenbring, bab 6 dan seterusnya karya kepala sekolah, karya Bu Nina. Semua nulis lah, jangan takut, semua nulis aja. Orang tulisan Bapak aja amburadul, nggak apa-apa. Semuanya wajib nulis. Yang berhubungan Bu Herlina mah siapa jurusan fisika? Ya ada di sini yang berunsur fisika di sini. Iya, jurusan apa? Saya biologi. Biologi ya lebih banyak, biologi lebih banyak. Silakan. Nanti mungkin kalau Bapak menulis tulisan Jentenbring yang berhubungan dengan ilmu-ilmu biologi, halaman 7 dia berbicara tentang kako, halaman ini berbicara tentang kina. Ternyata lokasinya ada bertebaran di mana-mana, tidak semua lokasi cocok untuk berbagai jenis tanaman. Zaman Belanda itu kalau mau bertani, bercocok tanam disesuaikan dulu dengan unsur hara, iklim, model begitu diantaranya. Di sini cuma ngambilin halaman sekian dikutip, halaman sekian dikutip.
Nah, biologi, fisika juga sama. Nanti dibaca. Bebatuan. Salah satu contoh adat di sini diceritakan ada tanaman yang tidak boleh ditanam oleh masyarakat. Nggak boleh masyarakat tahu dan itu tidak boleh ditanam. Kenapa? Ternyata itu bahan senjata, amunisi.